Kita sampai pada ayat yang kelima kemarin, soal tanda-tanda kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Sekarang kita lanjutkan pada ayat yang ketujuh dari surah Qaf. Nah, setelah Allah menjelaskan soal langit, sekarang Allah menjelaskan soal bumi. Wal ardo, dan bumi, madadnaha, kami telah menghamparkannya. Wa alqaina, dan kami tancapkan, kami pancangkan. Fiha, di dalamnya, rawasiya, gunung-gunung. Wa ambatsna, dan kami tumbuhkan. Fiha, di dalamnya, min kulli zaujin, dari setiap pasangan, bahijin, yang indah-indah. Pasangan di sini maksudnya adalah tumbuh-tumbuhan. Tabsirotan, sebagai pelajaran atau peringatan, likulli abdin, bagi setiap hamba, munibin, yang ingin kembali. Setelah Allah menjelaskan tentang langit yang ada di atas kita, kemudian dibangun, dihias-hiasi tanpa ada satu lubang pun, retak pun. Nah, kemudian Allah bicara soal bumi yang Allah lebarkan atau hamparkan agar bumi tadi tidak berguncang karena begitu luasnya, termasuk lautan sudah tentu. Allah kemudian pancangkan di bumi itu tadi rawasiya, gunung-gunung yang digunakan untuk memperkokoh bumi, yang Ibnu Katsir menjelaskan wahya al-jibal li alla tamida bi ahliha wa tariba. Bumi di atasnya dipancangkan gunung agar penghuninya walaupun banyak, bumi tadi tidak melentur dan juga tidak bergoyang. Itulah fungsi dari gunung, untuk memperkuat bumi. Karena kita tahu di gunung itu di dalamnya masih banyak bagiannya, yang muncul di atas itu sebagian saja. Nah, dengan adanya gunung itu, walaupun sebanyak apapun yang menghuni di atasnya, dia tidak akan melentur dan juga tidak akan berguncang. Kemudian Allah tumbuhkan di bumi itu setiap pasangan atau semua tumbuh-tumbuhan yang mengherankan. Nah,
kuncinya apa? Tabsirotan, karena memang ini berbicara soal akidah, bukan semata-mata ilmu pengetahuan. Kalau dihadapkan dengan orang-orang yang tidak bertuhan, cukup sampai di situ saja, bicara soal langit, kemudian penghiasnya bintang-bintang, kemudian bumi, kemudian gunung, kemudian tumbuh-tumbuhan, selesai. Nah, bagi Allah tujuannya lebih dari itu. Untuk apa? Untuk memberikan pelajaran dan peringatan bagi orang-orang yang ingin kembali. Ini tanda kekuasaan Allah yang kedua, cara garis besar. Sekarang yang ketiga. Nah, inilah kombinasi antara ilmu pengetahuan dengan akidah, dengan kombinasi yang lengkap dan mendalam. Wa nazzalna, dan kami turunkan, minas samai, dari langit, ma'an, air, mubarakan, yang memberi berkah. Fa'ambatsna, maka kami tumbuhkan, bihi, dengan air itu, jannatin, kebun-kebun. Jadi jelas ini bukan surga ya, kebun-kebun. Wahabbal hasid, dan biji-bijian yang siap, yang dapat dipanen. Wan nakhla, dan pohon kurma, basiqatin, yang tinggi-tinggi, laha, yang baginya tol'un, mayang, nadid, yang bersusun-susun, rizkon, sebagai rizki, lil ibadi, bagi hamba-hambaku. Wa ahyaina, dan kami hidupkan, bihi, dengannya, baldatan, negeri-negeri, maitan, yang mati, yang tandus. Kadzalika, demikian itulah, al-khuruj, hari terjadinya, hari dikeluarkan dari kubur, sehingga sering juga diartikan hari kebangkitan. Nah, jadi inilah para ikhwan semuanya, bagaimana Allah Subhanahu wa taala mengajarkan kepada orang-orang yang heran dengan misi yang dibawa oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Keheranannya antara lain ada disebutkan pada ayat yang ketiga, aidza mitsna wa kunna turaba dzalika raj'um ba'id. Apakah setelah kami mati dan kami menjadi debu, kami akan dikembalikan? Ini satu pengembalian yang sangat jauh, yang tidak mungkin. Nah, Allah kemudian memberikan bukti tentang mungkinnya manusia dibangkitkan lagi. Dengan terperinci Allah menyebutkan, mulai dari yang pertama tadi, yaitu langit, kemudian setelah itu bumi,
Nah, kemudian setelah itu air hujan. Wa nazzalna minas samai, dan kami turunkan dari langit apa? Ma'an, air. Nah, air dari langit inilah yang sebetulnya menyebabkan bumi itu bisa hidup. Nah, ketika menggambarkan air yang dari bumi ini, Allah menggambarkannya dengan berkah. Yang sebetulnya kata berkah itu dari mendekamnya unta. Nah, apa itu Pak Wahyu? Jauh kan? Jadi berkat hubungannya dengan unta yang mendekam. Apa coba kira-kira? Nah, begini, ini kembali pada masalah ilmu lagi. Unta kalau sudah mendekam itu sulit untuk didorong apa? Dibangunkan. Loh, ya ini berat udah. Ya ini. Kalau tidak punya ilmu membangunkan atau dia sendiri bangun begitu. Dorong ke kanan tidak akan bisa. Dorong ke kiri tidak bisa. Disuruh maju ke depan nggak bisa, apalagi ke belakang. Nah, berkah itu semacam itu. Gimana Pak Jumroni, bisa nyambung berkat? Belum juga ya. Nah, kalau Muhammad tidak nyambung belum, Mat? Berkat dengan unta mendekam belum ya. Nah, unta kalau sudah mendekam itu sulit untuk dipindah, sulit untuk bergerak lagi, artinya tetap. Nah, itu jadi air tadi turun ke bumi kemudian menetap di bumi itu. Nah, itulah berkah. Jadi segala sesuatu yang menetap itulah namanya berkah, yang kemudian oleh para ulama diluaskan karena air ini memang sumber kehidupan. Segala sesuatu yang baik dan tetap itulah namanya berkah. Loh, kayak tadi unta yang mendekam, dia tetap tidak pindah ke kanan, tidak pindah ke kiri, tidak maju ke depan, tidak maju ke belakang, tidak mundur ke belakang. Ngerti Bun sekarang hubungannya? Nah, ya. Hah? Ya, tapi beda juga dengan istiqomah, beda. Kalau istiqomah biasanya bersangkut dengan masalah kejiwaan semata-mata. Nah, kalau ini tidak, dohiriyah pun begitu. Air tadilah, air, nah kemudian turun di bumi. Ketika air tadi menetap, dia akan membawa kebaikan. Tapi kalau airnya tidak tetap, apa yang dibawa? Banjir, gitu kan? Lah, apa? Bencana. Nah, itulah kalau tidak tetap semacam itu. Kalau air yang bawa kebaikan mesti ketika turun dari bumi meresap. Nah, setelah meresap nanti muncullah berbagai macam kebaikan yang ditimbulkan oleh air tersebut. Subur. Nah, apalagi apa? Ya, jadi untuk memahamkan tentang hujan tadi, Allah menghubungkan dengan binatang yang paling dekat interaksinya dengan mereka, yaitu apa? Unta. Kalau ayam tidak berkat, walaupun dia misalnya
atau ayam namanya, kalau unta kan mendekam, kalau ayam itu namanya apa Pak? Pak, ayam ngerem itu, ngerem, dekam kan. Nah itu mudah sekali disuruh apa? Mengeram. Itu mudah sekali disuruh pergi, wush, ya udah pergi. Unta dibegitukan nggak bisa. Nah ya betul ya, itu karena memang tadi kata Pak Bustamin, binatang yang paling dekat interaksinya dengan manusia itu adalah unta. Maka Allah menggambarkannya tadi apa? Unta. Berkah itu semacam itu. Nah hanya kemudian para ulama membagi berkah ada dua, berkah hissi. Nah ini tadi wa anzalna minas sama'i ma'an mubarakan. Berkah hissi adalah berkah yang fa'ambatsna bihi jannati wa habbal hasid, yaitu berkah yang secara lahiriah dapat dirasakan bersama-sama, seperti hujan turun kemudian menumbuhkan pohon-pohonan. Nah pohon-pohonan bisa dimakan oleh semua manusia, itulah namanya berkah hissi. Semua bisa merasakan. Tetapi tidak hanya itu saja, ada yang kedua, berkah maknawi, berkah yang memang tidak tampak tapi bisa dirasakan. Nah misalnya harta bertambah, berkah apa itu? Hissi kan? Nah dengan harta itu hidup tentram, berarti dia dapat berkah maknawi. Karena tidak semua berkah hissi bisa membawa ketentraman. Banyak justru dengan berkah hissi. Nah kebalikannya, yang dulu ketika uangnya sedikit rajin ke masjid kan gitu, tapi setelah uangnya banyak malas ya. Ini kenapa? Abun di masjid betah karena rumah panas, mohon maaf ya. Tapi ada juga orang setelah, karena di rumahnya ada AC-nya, aduh nggak enak di sini nih, pulang aja lah, nunggu sambil isya nanti, apalagi nyetel TV, sama aja, malah bagus TV daripada taklim. Nah itu dia kena berkah manawi, tapi nggak kena berkah hissi lah. Nah itulah yang oleh Allah Subhanahu wa ta'ala pernah digambarkan, la fatahna alaihim barakatim minas sama, semacam itu. Nah di sini Allah lebih menekankan awalnya ini ya, itu berkah hissi. Nah nanti maknawinya ada pada kata kadzalikal khuruj, itu berkah maknawi. Itulah para hewan semuanya betapa dalamnya ya ketika Allah berbicara melalui Quran semacam itu. Nah dengan ditumbuhkannya berbagai macam taman, nah dengan air tadi, itulah yang berkah. Wahabbal hasid, dan biji-bijian bisa dipanen pun karena air. Kalau tidak ada air nggak bisa dipanen loh. Menanam apapun kalau nggak ada air, kira-kira ada nggak ditanam nggak ada air? Mati loh. Apa? Kita juga bingung loh, nggak ada airnya kok tumbuh kan? Nah kok bisa dipanen? Nah inilah Masya Allah ya, para hewan, Allah menggambarkannya begitu indah ya. Ini yang ya, oh iya, kan tadi bagaimana supaya orang tadi mantap, kan itu mantap antara lain apabila dia punya rizki yang hissi. Nah kan itu. Nah kemudian dengan rizki yang tambah tadi, hatinya tambah mantap, tambah tentram, sakinah dan seterusnya dan seterusnya.
apa? Nah, nanti baru tambah mawaddah warahmah. Nah, kalau rumah tangga goncang terus, wah, bukan berkah itu namanya. Karena berkah tadi kan yang menetap, mantap, kan semacam itu. Nah, demikian para hewan semuanya. Jadi erat hubungannya, Bun. Ya, tidak boleh dipisahkan. Nah, setelah itu sekarang bicara soal tanam-tanaman yang paling dekat dengan mereka. Allah tidak bicara misalnya pohon mangga, pohon pepaya, sulit memahami nanti. Maka Allah menggambarkannya dengan an-nakhl, yaitu apa? Kurma. Loh, ya itu. Coba wan-nakhla kurma basikotin, yang tinggi-tinggi itu coba dari mana tumbuhnya? Dari air. Lah, kan semacam itu. Walaupun kadang-kadang memang kita juga sulit juga membayangkan hujan paling berapa tahun, berapa bulan sekali, bahkan ada yang 1 tahun sama sekali nggak hujan, 7 tahun, tetapi bisa loh, karena memang asalnya hujan itu turun. Nah, itu lagi lebih menyulitkan lagi ya, wallahu alam. Tiba-tiba ada ikan dari mana? Apa ikannya dari atas apa gimana turun? Aduh ya Allah, ya kekuasaan Allah semacam itu. Nah, apa? Iya, seperti al-qabir. Jadi inilah para hewan semuanya yang nanti intinya di ujung ayat yang ke-11. Nah, wanakhla dan pohon-pohon kurma, basikotin yang tinggi-tinggi, yang punya mayang tahu ya, mayang manggar, ya ini yang punya manggar, yang masya Allah ya, mayang-mayangnya itu bersusun-susun. Bayangkan itu, bagaimana bisa semacam itu. Nah, inilah Allah Subhanahu wa taala mengajak orang-orang yang tadi pada mendustakan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk berpikir sejenak tentang hal itu semuanya. Nah, pohon kurma ya ini yang tinggi-tinggi, kemudian yang punya mayang bersusun, rizqan lil ibad, menjadi rizki bagi hamba-hamba. Tidak disebutkan sama sekali hamba yang bagaimana. Loh ya, bukan rizqan li ibadina, enggak. Rizqan li ibadi, tidak. Ya itu. Pokoknya itu rizki bagi hamba. Loh, hamba yang taat ya dapat rizki, hamba yang tidak taat ya dapat rizki. Makanya mengatakan rizqan lil ibad, rizki bagi hamba. Sudah tentu hamba Allah. Nah, ini agar orang yang tadi sekali lagi memang materinya adalah soal penolakan orang-orang kafir terhadap ke misi yang dibawa oleh Rasulullah. Kalian itu adalah hamba, maka Allah memberikan rizki. Walaupun kalian tidak taat pada Allah, tetap diberi rizki oleh Allah Subhanahu wa taala. Apalagi yang taat. Karena ini Allah memang sangat adil. Asal itu hambanya mesti oleh Allah diberikan rizki. Tidak ada yang tidak. Dan masalah rizki semacam ini Allah tidak membedakan. Yang tadi loh, yang di atas loh ya. Ini bukan soal keimanan, ya itu, ini bukan soal keislaman. Rizki yang sifatnya materi atau tadi yang sifatnya hissi, ya itu Allah tidak bedakan. Semua hambanya mesti akan diberi. Satu, ya itu. Jadi fungsi dari mulai dari langit, kemudian bumi, kemudian air dan seterusnya, tumbuh-tumbuhan. Yang kedua,
wa ahyaina bihi baldatan maita. Air tadi akan menghidupkan negeri-negeri yang tandus. Nah, kadzalikal khuruj. Loh, gitu ya. Itu yang tadi kalau Pak Wahyu, enggak, ikan ini datang dari mana? Loh, kan membingungkan. Lah sebetulnya kamu wahai orang yang menolak misi Rasulullah yang antara lain kalian itu akan dibangkitkan, jangan pusing-pusing. Coba itu tanah yang asalnya tandus, bahkan begitu keras, kemudian muncul tumbuh-tumbuhan. Dari mana itu? Kadzalikal khuruj, semacam itu. Nah, apalagi ini kamu yang memang sudah ada sebelumnya. Lah, kan gitu. Nah, jadi instrumen kamu itu sudah ada. Tidak akan kemudian hilang musnah. Karena kalau membangkitkan ya lebih mudah. Wong yang tidak ada apa-apanya saja bisa tumbuh kok. Loh, apalagi nah ini Pak logika Quran kan gitu. Bukan hanya logika dialektis semacam-macam. Memang akidah. Coba pikir, tanah yang begitu gersang tandus itu tiba-tiba muncul pohon-pohonannya. Dari mana coba? Ayo. Beragam lagi. Tuh. Rasanya macam-macam lagi. Loh, tuh Masya Allah. Coba bayangkan yang semacam itu. Dari mana? Kurang belikan gitu. Kalau ini dimarah sama Allah ini. Coba dari mana itu? Loh. Lah kok sampai enggak paham orang mau dibangkitkan. Raj'ub ba'id ini itu sungguh kembali yang tidak mungkin. Ya sangat mungkin. Nah, itulah para hewan semuanya. Hebatnya Al-Quran. Ya itu. Oleh karena itu Masya Allah, di masa-masa kejayaan Islam memang ya Quran ini betul-betul menjadi inspirasi pedoman dari segala ilmu pengetahuan. Dan kalau Quran jadi pedoman mesti tidak akan terjadi dikotomi, mesti tidak ada tadi sekularisme yang dipisahkan antara agama dan dunia. Dan itulah sebetulnya khilafah memang maudhu'atun li khilafatin nubuwati li himayatid dunya li himayatid din. Bahwasanya khilafah adalah satu lembaga yang mengikuti kenabian untuk memelihara dunia dan menjaga agama. Jadi dua-duanya inilah semacam ini. Tadi bicara soal tadi kan seakan-akan sains murni, tapi ditutupnya dengan dua kalimat kadzalikal khuruj. Nah, itulah yang nantinya kalian akan dibangkitkan lagi. Nah, oleh karena itu ketika menutup penjelasan ini Ibnu Katsir menyatakan begini. Nah, ditutup dengan innalladzi ahyaha lamuhyil mauta innahu ala kulli syai'in qadir. Dengan ayat dalam surah Fussilat, sesungguhnya yang menghidupkan bisa kemudian mematikan. Innalladzi ahyaha lamuhyil mauta, dia akan dapat menghidupkan yang mati, karena memang Allah yang menghidupkan. Nah, kecuali kalau Allah tidak menghidupkan, dia tidak akan dapat menghidupkan yang mati. Nah, oleh karena itu dengan ayat-ayat ini apa yang mereka bantahkan tidak bisa ditegakkan dalilnya. Nah, tidak ada alasannya. Mau tidak mau mereka harus menerima. Maka memang keimanan itu adalah fitrah, tidak bisa ditolak sama sekali, karena memang tadi sesuai dengan apa yang ada dalam hati manusia, kemudian dibuktikan dengan apa yang di alam semesta, klop jadi satu, tambahlah kekuatan keimanan manusia. Nah,
Inilah para ikhwan semuanya beberapa tanda bukti tentang kemungkinan atau kepastian bahkan dibangkitkannya manusia dari alam kubur. Mudah-mudahan kita tambah yakin dengan kebenaran-kebenaran Al-Quran. Mari kita akhiri dengan kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Alhamdulillah, syukran. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.